Baik teman-teman, karena permintaan teman-teman untuk mereview doser Komatsu D85SS, dan atas izin Tuhan saya hari ini bisa memulai untuk mereviewnya. Cara P2H-nya dari bagaimana, langsung kita mulai dari bagian depan. Ini namanya bleed, kemudian itu 1, 2, 3 itu namanya cutting edge atau cutting bleed. Nah ini namanya yang ini namanya end bead, ada dua, satu di kiri dan kanan, paling ujung dia. Kemudian yang ini grill radiator. Jadi di dalamnya itu ada yang kecil itu tapi bentuknya kayak radiator. Itu namanya oil cooler. Kemudian di dalamnya itu juga ada after cooler dan radiator. Jadi ada 3 komponen itu di dalam ya. Kemudian yang ini namanya leaf cylinder bleed. Yang ini, nah ini namanya frame bleed. Kemudian ini arm brace gitu ya. Nah ini tracknya, kalau jadi satu gini track, tapi kalau dipisah-pisah ini namanya track shoe. Kemudian yang ini link. Nah, kemudian itu namanya roller. Kemudian yang ini carrier roller atau juga biasa disebut top roller ya. Ada dua tuh sana. Karena posisinya dia di atas, fungsinya itu untuk menopang track. Nah di bawah ini ada seperti ini namanya roller. Kemudian roller ini ada dua jenis ya. Jadi di bagian belakangnya ini ada juga. Nah itu ada yang single dan double gitu ya. Kemudian yang ini track frame. Di dalam sini ini pivot shaft. Ini namanya final drive. Dan itu sprocket atau segmen. Karena dia ini kenapa dibilang segmen, karena dia pisah-pisah ya. Ini nih di sini nih pisah-pisah gini nih. Pisah-pisah nih ada gitu ya. Terus di sini di dalam ini yang ada tulisan itu, di dalam situ itu baterainya. Kemudian ini namanya disconnect baterai yang ada tutupnya nih. Kalau yang merah itu namanya emergency stop. Jadi diaktifkan begini pada saat emergency, engine langsung mati. Begitupun engine tidak bisa disetar lagi kalau nggak dirilis seperti ini. Jadi rilisnya diputar. Oke, lanjut ke ruang engine sebelah kiri. Sengaja saya buka begini biar pas reviewnya gampang ya. Jadi di sini ini stick oli engine nih. Jadi stick oli engine pada 85SS ini dia cuman ada satu sisi aja, sebelahnya nggak ada. Jadi di sini ada tulisan engine stop. Engine stop itu maksudnya pemeriksaan pada saat engine stop ya. Jadi di sini ada tulisan ada huruf H dan L, ini berarti high dan low. Jadi oli itu harus berada di tengah sini nih, berada pada antara high dan low. Itu dinyatakan cukup ya. Jika kelebihan dikurangi, kalau kurang ditambah. Kemudian di dalam sana yang ini yang kecil, bentuknya kayak radiator juga yang kecil ini, karena ini unit ditambahi dengan AC ya, pakai AC. Karena biasa 85 tuh kadang nggak pakai AC karena nggak ada kabinnya. Ini dipasang, dimodifikasi untuk pakai AC. Jadi ini kondensor AC. Kemudian kompresor AC-nya sendiri di bawah sini nih. Ini di bawah sini. Ya, ini kipas radiator. Nah, itu radiatornya di dalam tuh. Setelah kipas itu radiator. Jadi yang kelihatan dari depan ada kecil itu yang saya bilang tadi untuk oil cooler. Kemudian ini filter untuk air radiator ini ya. Resistor untuk air radiator. Kemudian yang ini filter solar. Nah, ini tempat pengisian pada oli engine. Kemudian yang ini untuk water separator, pemisah antara air dan solar di sini ya. Itu water separator. Kemudian di sini ada oli engine namanya ini filter oli engine. Kemudian di sini ini teman? Ya, ini namanya isinya itu air cleaner. Kemudian pre-cleanernya itu ya ini namanya pre-cleaner, tapi isinya itu air cleaner. Jadi biasa orang sebut itu air cleaner, penyaringan udara. Nah ini di sini nih ujungnya ini sudah hilang, namanya itu pakuator.
evakuator tapi sudah hilang nih, sudah hilang karet. Pakai dia karet, dia bentuknya kayak moncong bebek gitu. Kemudian di ujungnya itu dash indikatornya di situ ya. Dash indikatornya di situ sudah selesai. Di sebelah kiri ruang engine kita pindah bergeser ke belakang dan kita mau mengelilingi unit, bermutar secara jarum jam gitu ya. Kita pindah ke bagian belakang. Di bagian belakang sini nih, ini apa namanya, apar. Tahu ya, masa nggak tahu ini nih berlebihan, karena di mana-mana tuh ada tuh bangunan yang besar-besar pun ada ya. Kemudian itu apa namanya, fuel tank atau tangki solarnya yang ini ya, yang ini dari sini ke sini, dan itu pengisiannya. Itu untuk bridle, untuk pernapasannya. Ini ya pasti tahu lah, lampu belakang ya. Kemudian yang ini untuk fast fuelnya yang ini, jadi pengisian cepatnya yang ini, pengisian fuel bahan bakar yang cepat dari sini, dari sana juga bisa. Kemudian di sini ada seperti ini. Ini fungsinya apa? Ya ini untuk ngedrain fuel juga lewat sini ya. Biasanya tuh ada keran di dalam tuh, itu ada kerannya di satu tuh, gitu ya. Jadi untuk drainnya lewat sini. Kemudian bergeser kita ke sebelah kanan unit. Di sebelah kanan unit itu ada gelas penduga. Itu untuk apa namanya, untuk pengecekan pada oli hidrolik. Jadi kita kalau mau lihat keadaan oli hidrolik itu lewat situ tuh. Nih. Ini ya. Kemudian di situ ada stick. Nah, itu yang hitam. Itu yang hitam tuh stick, dipstick itu pengecekan pada oli transmisi ya teman-teman ya. Jadi untuk mengecek oli transmisi lewat situ. Kemudian di sebelah kanan sini, di bagian sini nggak usah disebutkan lagi, karena yang kiri dan kanan tuh bentuknya sama ya, namanya juga sama, cuman bedanya kiri dan kanan doang gitu aja ya. Jadi sudah selesai untuk pemeriksaan yang lainnya. Jadi tinggal kita mereview di dalam ruang engine sebelah kanan ini ada apa aja sih. Ruang engine sebelah kanan itu dia seperti ini nih, seperti ini ya. Nah ini yang tadi nih saya bilang di kondensor AC. Kemudian di bawah ini mufflernya, ini di bawahnya ini ada ini tangki supply tank untuk air radiator ya. Jadi air radiator di sini nih. Seperti biasa kan ada apa namanya, garis high dan low-nya gitu ya. Tapi ini kelihatan nih. Jadi di sini nih dia nih. Oke. Kemudian yang ini alternator. Jadi yang ini alternator nih fungsinya untuk penghasil arus listrik untuk pengisian baterai. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi dia digerakkan oleh itu bel itu ya, panbel itu. Kemudian yang ini turbochargernya. Ini ya turbo, ini turbonya. Jadi dicek di sini ini apakah ada kebocoran pada turbo gitu ya. Karena kalau ada kebocoran rawan terbakar, ini panas banget. Kemudian motor startingnya sendiri di bawah sana tuh. Itu di bawah sana tuh. Itu motor startingnya. Kemudian di sini sudah selesai, kita masuk ke dalam kabin. Tutup dulu. Oh iya. Itu tutup itu tuh. Nah, itu untuk tempat di sini kalau dibuka nih tutup radiatornya di sini. Jadi bukanya lewat situ. Gitu ya. Cuman ya nggak boleh dibuka lah karena panas kan. Nanti nyembur. Gitu ya. Oke, sekarang sudah berada di dalam kabin 85 SS. Biasanya 85 tuh nggak pakai kabin, tapi karena ini dipesan request seperti ini. Oke, saya akan mereview satu persatu di dalam. Di dalam sini ada satu tuas di sebelah kanan saya. Ini handle ini dia mengcover ada tiga pekerjaan gitu ya. Yaitu steering kiri dan kanan. Kemudian gigi maju dan mundur seperti biasa. Kalau maju dorong ke depan, mundur tarik ke belakang. Kemudian ini
untuk speed ya, naik turun speednya. Jadi seperti ini gigi 1, begini gigi 2, gigi 3 ngurangin ke kiri, nambah ke kanan. Untuk melihat speednya sendiri di sini nih. Ini posisi gigi 1 diputar. Nah, gitu ya. Itu kelihatan tuh ya gigi 3 gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk locknya sendiri ini. Jadi ini dia ngunci pada bagian transmisi. Kemudian ini juga disebut sebagai parking brake-nya. Jadi unit ini tidak bisa bergerak kalau ini sudah terpasang begini ya. Kalau dilepas baru bisa bergerak maju dan mundur gitu ya. Jadi ini untuk locknya. Kemudian yang ini untuk rilis akselerator gasnya di sini. Jadi kalau posisi terpasang seperti ini, maka gasnya akan langsam atau gasnya turun total. Tapi biasa di 85 begini nih, kalau di doser yang lain kalau dirilis kasih habis tuh dia masih hidup. Tapi kalau di 85 kalau diturunkan habis, dia langsung mati gitu ya. Jadi ini kalau mau disetar harus ditarik begini supaya RPM-nya kembali normal. Dia gasnya kembali full gitu ya. Kemudian ini juga harus posisi terpasang. Kalau nggak terpasang ini unit ini nggak bisa disetar. Harus dia posisi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelah kiri situ sudah selesai. Kita beralih ke sebelah kanannya sini. Ini ada tuas di sini nih, handle untuk pekerjaan pada bleed ya. Jadi dia tugasnya itu untuk naik turunkan bleed, dorong ke depan turun, tarik ke belakang, bleednya naik. Kemudian itu locknya di situ. Jadi kalau pada posisi ini dia tidak bisa digerakkan, bleednya tidak bisa dimainkan. Kemudian di depan sana, langsung kita di depan sini. Monitor ini fuel gauge, melihat kapasitas pada tangki solar, ada keadaan fuelnya sebanyak apa. Kemudian ini untuk water temperatur, ini maksudnya adalah pengecek ngontrol suhu pada air radiator gitu ya, water coolant temperatur. Kemudian ini konverter temperatur, ini berarti kita untuk mengontrol temperatur pada oli transmisi gitu ya teman-teman ya. Yang ini adalah horse meter atau biasa disebut sebagai HM. Jadi seberapa lama unit ini dipakai, sudah berapa jam unit ini dipakai untuk kerja. Ya di sini sudah segini ya. Yang warna ini HM-nya, kemudian poinnya yang ini. Jadi 4519.6 gitu ya. Kemudian ini adalah lampu indikator pada alternator ya, yang tadi untuk penghasil arus untuk baterai. Jadi apabila ini menyala, maka ada gangguan pada sistem alternatornya ya gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ini adalah oil engine, pressure oil engine. Jadi kalau ini menyala, maka harus segera matikan engine karena ada gangguan pada pressure oil engine. Bisa saja pompa oil engine rusak, bisa juga oil engine-nya kurang atau habis karena kebocoran ya gitu ya. Jadi langkah kalau sudah menyala ini segera matikan engine agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Lanjut, yang ini lampu bagian depan dan ini lampu bagian belakang. Yang ini tidak ada fungsinya, ini cuman sebagai tumpangan kaki doang, sama kayak ini. Kalau yang ini brake, ini brake-nya, kemudian yang ini akselerator gasnya ya. Jadi seperti ini. Kalau ini gasnya tidak fungsi nih karena ini dirilis habis. Tapi kalau kita tarik seperti ini, maka dia seperti ini berfungsi. Jadi gasnya itu kebalik ya, kayak kebalik daripada kayak mobil gitu. Kalau kita nginjek gini dia ngelangsam, kalau begini RPM full gitu ya, gas full bahasanya ya. Itu kunci kontaknya kalau mau starting kan lewat situ tuh. Ini preheating, ini stop, dan ini starting. Kemudian di bagian atas, karena unit ini ada tambahan pada kabin, sehingga di bagian atas tuh ada tambahan tuh. Di bagian atas sana ini wiper, ini untuk pengaturan pada wiper. Kemudian yang ini untuk lampu rotari, yang ini juga untuk wiper.
Dan yang ini adalah switch lampu untuk ini kabin, lampu kabinnya yang ini ya, lampu kabin. Kemudian yang ini untuk lampu bagian atas tuh, yang itu. Nah itu tuh. Jadi ini switchnya ya, yang ini. Kemudian di belakang sini switch untuk AC-nya sendiri ngidupinnya lewat sini, udah rontok nih. Tapi masih bisa dipakai, masih bisa dingin. Nah ini untuk hidupkan AC sekalian sama volume blowernya di sini ya. Sebenarnya ini untuk pengatur temperaturnya di sini. Cuman karena sudah rusak jadi ya, bolong gini. Oke, lanjut. Di sini ada tambahan ini. Ini sebenarnya fungsinya itu apabila unit ini dipasang reaper, maka ini akan berfungsi sebagai untuk handle untuk reaper ya. Tapi karena reapernya nggak dipasang, jadi ini sebagai cadangan di sini, makanya dia tidak ada fungsinya. Kemudian di sini nih yang hitam ini klaksonnya ya, gitu ya. Oke, selanjutnya karena saya mau kasih contoh kayak ada untuk ini, maka saya kasih contoh seperti ini. Kalau dia posisi seperti ini, unit ini RPM-nya low. Jadi kalau kita mau start seperti ini. Kalau ini dinaikkan seperti ini, salah satu di antara dua ini ada yang naik seperti ini. Contoh, unit ini akan seperti ini. Unit ini karena itu naik, tidak bisa disetar ya, tidak bisa disetar. Jadi harus terpasang dua-duanya kanan dan kiri, baru ini dirilis dulu, baru disetar, gitu ya. Ini seperti ini, tidak bisa. Jadi ini harus dinaikkan untuk mundur, dan ini maju, gitu ya. Ini juga harus dilepas untuk lihat plitnya bisa untuk berfungsi, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk dirilis seperti itu, maka engine-nya mati. Oke, baik teman-teman, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia untuk melihat video-video yang saya buat. Kiranya video-video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk komentar jika ada ya pertanyaan, karena saya buat lebih cepat biar nggak terlalu panjang durasinya ya. Jadi cukup sampai di sini dulu. Apa yang mau direview lebih jelasnya, silakan di kolom komentar saja. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, saya ucapkan selamat menikmati video yang saya berikan.